Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Yuk tunjuk tangan siapa yang mau punya kulit wajah yang halus, lembut, dan juga glowing. Aku mau. Ya itulah semua orang pasti pengen punya kulit wajah yang halus, lembut, dan glowing ya. Pertanyaannya siapa sih yang mau punya kulit wajah yang penuh dengan jerawat? Aduh pasti nggak ada gitu ya. Segala macam upaya sudah dilakukan. Inilah, itulah, makan ini, konsumsi ini, perawatan ini, itu segala macam. Tapi kok masih kekeh marek aja itu jerawat bermunculan di kulit muka kita. Pertanyaannya kenapa sih masih muncul juga? Apa sih penyebabnya? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kenali penyebab munculnya jerawat. Nah oke, tapi kalau sebelum kita membahas tentang apa sih yang membuat jerawat muncul, kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar kesehatan kulit wajah kita ya. Kita lihat yang pertama. Kulit wajah berminyak tidak perlu menggunakan pelembab. Nah ini dia pemirsa ya, kita tinggal di negara tropis Indonesia gitu ya. Dimana sinar matahari itu menyinari Indonesia selama kurang lebih 365 hari dalam setahun. Artinya hampir setiap hari kita terpapar sinar matahari ya. Nah ini akan menjadi sebuah problematika kalau akhirnya kita memiliki kulit yang kering. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita butuh yang namanya pelembab supaya tidak terlalu kering banget. Nah pertanyaannya ketika kulit orang ini berminyak, minyak itu kan bagian dari liquid ya, sesuatu yang cair. Dan kita pasti pikirannya kalau kulit berminyak ya udah kan ada pelembab alami dari minyak. Jadi nggak perlu pakai pelembab lagi gitu ya. Nah ini pernyataan yang sering banget keluar di masyarakat kita lah ya, di teman-teman kita. Ih kamu kulitnya berminyak kamu pakai pelembab nggak? Gak usah, namanya juga kulit berminyak kan udah pakai pelembab alami gitu ya. Nah pertanyaannya apakah masih butuh pelembab atau tidak bagi yang memiliki kulit berminyak? Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa. Eksfoliasi setiap hari untuk wajah berseri. Nah ini sering banget ya. Kita nggak ngerti sih, nanti akan kita tanyakan ya ke ahlinya ya. Maksudnya regenerasi kulit terutama untuk kulit wajah itu per berapa hari sekali gitu ya. Terus eksfoliasi ini sendiri harus dilakukan setiap hari kah atau per berapa hari kah gitu ya. Karena kan pasti tujuannya adalah untuk membuat wajah lebih berseri, wajah lebih glowing, wajah lebih sehat, halus, lembut dan lain sebagainya kayak pantat bayi gitu ya dibilangnya. Tapi apakah aman jika kita melakukannya setiap hari atau jangan setiap hari juga. Itu bukan membuat kulit wajah sehat tapi bisa bikin iritasi. Nah nanti akan kita bahas idealnya berapa hari sekali sih. Oke ya, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Aktivitas dalam ruangan tetap butuh sunscreen. Nah ini dia, kan sering banget ya, apalagi ya tadi ya kita ditinggal di negara yang mirip-mirip sama Hawaii ya. Gitu ya, kita di negara tropis gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir ya udah pakai sunscreen kalau lagi aktivitas outdoor alias di luar ruangan. Kalau dalam ruangan mah nggak perlu. Nah tapi kan ada jendela, tapi kan ada ventilasi, tapi kan ada pintu yang kalau kebuka sinar matahari tetap masuk. Apalagi kalau kita mungkin di teras rumah tetap aja tuh kesorot dengan sinar matahari. Nah pertanyaannya kalau kita lagi di rumah tetap perlu pakai sunscreen atau enggak sih? Enggak lah, sunscreen mah di pantai aja kalau lagi tanning ya, lagi sunbathing gitu. Apa di rumah juga? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa. Cuci wajah makin kesat makin bersih. Siapa yang suka melakukan ini? Tunjuk tangan. Saya. Jadi kalau kita lagi cuci muka pakai facial foam gitu ya. Pasti kita standarnya bahwa kulit muka kita udah bersih adalah coba gitu ya. Pasti kalau udah kerasa kesat oke, well done nih. Tapi kalau kerasa kayak loh kok masih halus ya, kan masih banyak minyaknya, udah tambahin lagi, gosok-gosok lagi sampai kesat gitu ya. Ibarat kata kalau kita lagi nyuci piring gitu ya. Kalau piringnya masih ini masih banyak minyaknya belum bersih. Harusnya yang nah itu biasanya ada iklannya juga gitu ya pemirsa ya. Nah apakah ini juga berlaku bagi kulit muka kita ketika udah keset itu artinya udah bersih atau gak perlu sampai keset juga, udah bersih kok gitu ya. Oke kita lanjut yang kelima pemirsa. Keriput mudah muncul pada kulit kering. Well proses degeneratif ya gitu ya, itu pasti akan selalu terjadi gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita memiliki kulit kering, kok katanya lebih mudah keriput ya karena dia
ya kering, jadi akhirnya rentan untuk mengalami keriput. Waduh, bagi Anda yang memiliki kulit keriput ini kayaknya sering was-was ya kalau ada lihat artikel atau baca artikel atau ada teman kita ngomong seperti itu. Tapi apakah selalu yang keriput-keriput itu akan terjadi lebih dulu pada yang memiliki kulit kering atau semua sama, semua equal akan memiliki keriput pada waktunya sendiri. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kesehatan kulit wajah dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini temanya menarik sekali, kita ngomongin seputar jerawat. Tapi kita akan ngomongin terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan kulit wajah kita. Ini pasti banyak banget orang kalau skincarean, perawatan gitu ya. Pasti satu yang utama yang paling banyak di treatment adalah kulit wajah. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu ya mitos fakta seputar kesehatan kulit wajah, dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Midi Haryani SPKK Fins DVMM, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Midi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Raden dan pemirsa sekalian. Alhamdulillah sehat ya Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Dok ya. Dok, hari ini Senin-Senin kita udah mau ngomongin kulit wajah nih ya. Ya iyalah ya, hari Senin kita kan biasanya agak males-malesan, tapi kalau kita punya kulit wajah yang halus, lembut, glowing, itu impian semua orang. Jadi hari Seninnya jadi lebih ceria gitu. Apalagi masih tanggal muda ya, harusnya ceria ya Dok. Gitu ya. Oke, Dok, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta. Yang pertama adalah kulit wajah berminyak itu kayaknya nggak perlu pakai pelembab deh gitu. Nah, kita tinggal di Indonesia, negara tropis. Orang bilang nggak perlu pelembab lah, kan udah ada pelembab alam itu dari minyaknya gitu. Nah, sebenarnya kalau orang dengan kulit berminyak itu perlu pelembab atau enggak sih Dok? Karena mungkin istilah pelembab bagi masyarakat awam itu agak berbeda. Jadi dianggap kalau pelembab itu berarti ngasih minyak. Gitu ya. Padahal sebenarnya yang dimaksud dengan lembab itu bukan cuma sekedar minyak, tapi kadar airnya. Gitu. Jadi memberikan pelembab itu bukan berarti kita ngasih minyak sehingga dipikirnya kalau kulit berminyak tidak butuh pelembab. Padahal itu kadar airnya itu yang kita maksudkan juga. Jadi pelembab itu di luar tuh sebenarnya ada beberapa macam, bukan cuma sekedar satu macam pelembab saja. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau kulit berminyak sekalipun dia bisa jadi butuh pelembab. Tergantung kondisi kulitnya pada saat itu gitu. Oke, berarti yang diharapkan dari penggunaan pelembab adalah kadar air, kandungan air di dalam pelembabnya. Kadar air dan kadar minyaknya. Ya, betul. Karena lapisan paling luar kulit kita itu sebenarnya ada lapisan lipid bilayer. B2 layer, 2 layer, yaitu terdiri dari lemak, air, dan lemak. Jadi yang kita butuhkan yang mana sebenarnya, begitu. Oke, jadi yang kita butuhkan dari pelembab itu adalah kandungan air dan minyak dari pelembab itu sendiri. Iya, dua. Jadi membantu kandungan air dan minyak yang ada di dalam kulit kita sehingga kulit kita bisa bekerja maksimal sebagai pelindung. Oke. Nah, itu kalau untuk kasusnya orang yang mungkin ya Dok ya, gini aku mungkin mewakili teman-teman di luar yang jadi kepikiran, oh yang dibutuhkan air sama minyak gitu ya. Nah oke, untuk kasus orang-orang yang non berminyak mungkin dibutuhkan gitu. Tapi untuk berminyak, apa mereka nggak berpikir gini Dok? Oh oke, berarti kalau yang dibutuhkan air dan minyak, kita udah kulitnya berminyak gitu ya. Jadi yang dikurang cuma air, ya udah nggak usah pakai pelembab, cuci muka aja sering-sering. Itu applicable nggak sebenarnya Dok? Atau beda karena gitu? Karena pelembab di luar ada yang base-nya water. Jadi pelembab itu dia ada dua. Jadi bentuk krim itu ada dua. Dia base-nya bisa water in oil. Yaitu ada air di dalam minyaknya, atau yang kedua adalah oil in water. Jadi base-nya water, dia ada kandungan oilnya. Makanya krim ada di luar di situ. Sebenarnya pelembab itu kita mesti melihat kandungannya bagaimana, apakah dia oil in water atau water in oil. Kalau dia kulitnya berminyak, maka yang dia butuhin pasti oil in water. Banyakan waternya, jangan banyakan minyaknya gitu.
Oke. Jadi ternyata ada 2 ya hari ini, pagi ini kita jadi tambah pengetahuan nih dok, pelembab ini ada 2 ya, oil in water atau water in oil. Jadi kalau untuk yang berminyak adalah oil in water karena kandungan airnya lebih banyak ya. Kalau yang non berminyak mungkin yang water in oil ya gitu. Kalau oil ketemu oil jadinya gorengan ya dok ya, jangan ya. Oke. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Eksfoliasi setiap hari untuk wajah berseri. Nah, haruskah ini dilakukan setiap hari demi wajah berseri dok? Pertama kali kulit kita itu setiap hari memang mengalami eksfoliasi. Jadi kulit kita tuh setiap hari lepas memang. Tiap hari kita itu ngelungsungi. Kayak ular ngelepasin bahasa kulit. Jerman ya dok ya. Nah, tapi tentunya butuh waktu dari bagian kulit terbawah yaitu pabrik kulit kita untuk mencapai kulit bagian atas. Itu butuh waktu 21 sampai 28 hari. Maka kalau eksfoliasinya ringan, ada eksfoliasi ringan yang memang bisa digunakan setiap hari, itu boleh. Tapi kalau dia menggunakan eksfoliatir agent yang sifatnya kuat, maka jangan dipakai tiap hari. Nanti keburu kulitnya udah berkurang sendiri, sehingga kulitnya menjadi lebih tipis dalam tanda kutip ya. Bukan berarti kulitnya terus jadi kayak tipis seperti yang kita pikir gitu. Enggak, cuman dia kekuatannya jadi akan berkurang. Sehingga dia akan lebih mudah iritasi gitu. Jadi tergantung dari berapa besar atau berapa kuat exfoliating agent yang dia pakai. Oke, ini juga termasuk kalau misal kita perawatan di tempat-tempat klinik itu untuk semisal kayak facial gitu juga itu harus 21 sampai 28 hari tadi dok, idealnya atau gimana dok? Facial itu dia tidak menggunakan chemical peeling, tidak menggunakan exfoliating agent yang kuat. Biasanya yang dia pakai adalah exfoliating agent mekanik yang bentuknya scrub. Karena exfoliating agent yang dalam bentuk chemical itu seharusnya hanya boleh dikerjakan oleh dokter. Oke. Jadi exfoliating agent yang bentuknya bahan kimia ini juga ada banyak lagi tipenya. Jadi tidak sembarangan lagi, banyak tipenya dan banyak konsentrasinya. Kalau baru pertama kali biasanya dipakai konsentrasi yang rendah. Tapi kalau kita menggunakan konsentrasi yang kuat atau bahan yang kuat seperti misalnya trichloroacetic acid atau TCA, atau ada beberapa brand terkenal yang menggunakannya namanya Blue Pill, maka kita nggak boleh setiap hari pakai. Itu bisa coba 6 bulan sekali baru bisa kita gunakan lagi. Oke, jadi jelas ya pemirsa ya, eksfoliasi yang idealnya seperti apa. Ya memang setiap hari tapi dia naik dari pabriknya paling bawah gitu ya sampai ke permukaan itu 21 sampai 28 hari. Tergantung ya chemical agentnya tadi ya. Itu ya. Oke dok, kita lanjut dok. Yang ketiga adalah aktivitas dalam ruangan tetap butuh sunscreen. Butuh nggak sih dok sebenarnya kalau untuk kita terutama yang tinggal di Indonesia? Mungkin orang bilang aduh lebay banget gitu dalam rumah pakai sunscreen juga gitu. kan ada ya mereka yang menggunakan krim-krim perawatan yang sifatnya mengelupaskan kalau malam. Otomatis kalau dia pakai krim pada saat malam hari dikelupasin, kemudian pagi harinya dia tidak lindungi dengan tabir surya, maka pengelupasannya jadi percuma kan? Karena kulit baru yang tumbuh sudah langsung kena panas matahari gitu. Sehingga pada orang-orang seperti itu memang kita sarankan tetap menggunakan tabir surya, terutama apabila ruangan tempat dia atau rumahnya dia adalah tipe yang tropis tadi. Misalnya tadi Mas kan udah bilang tuh udah malamnya pakai pengelupasan, paginya duduk-duduk di rumah tapi di teras rumah, terus tetap aja kena panas matahari. Ya, itu jangan. Tetap kita harus pakai sunscreen. Tapi kalau misalnya kayak Mas Raden malamnya dikelupasin, paginya cuma di dalam studio, ya nggak apa-apa, nggak usah pakai sunscreen. Orang nggak pernah kelihatan sama mataharinya gitu. Jadi kita berikan semua tergantung kebutuhan. Karena badan manusia itu sebenarnya bukan seperti robot. Kalau robot itu atau mesin itu kan kita bisa sama ratakan semuanya. Tapi kalau ini enggak gitu. Oke, jadi
tetap ya harus pakai, apalagi kalau Anda ada aktivitas-aktivitas di rumah, apalagi rumahnya yang tropical house gitu ya. Wah, di mana sinar matahari juga ikutan masuk ya, nimbrung bareng ya. Oke dok, kita yang keempat dok, cuci wajah makin kesat makin bersih. Ini juga dok, kadang-kadang standarnya, oh udah kesat, oke udah bersih nih. Kayak masih berminyak, masih belum bersih gitu. Nah gimana tuh dok, standarnya kita tuh? Betul. Kita kembali ke lipid bilayer tadi. Lapisan kulit kita bagian luar, ya kan ada 2 lapis ya tadi ya, lemak, air, lemak lagi, gitu. Fungsinya untuk menjaga supaya kan di kulit kita tuh secara normal ada bakteri. Kemudian yang fungsinya dia juga untuk membantu supaya pH kulit itu tetap sama. Kenapa harus sama? Karena dia ada faktor untuk ngelindungin dari luar. Jadi ada mekanisme khusus dalam kulit kita sehingga dia bisa menjalankan fungsinya sebagai pelindung. Nah kalau kita hapus kelamaan gitu lipid bilayernya, kulitnya menjadi lebih kering. Bagi beberapa orang itu menjadi lebih rentan, di mana dia kulitnya jadi ada micro cracking, ada retakan. Dan retakan ini kan nggak cepat terus kulit kita untuk membentuk lapisan lemak lagi itu nggak cepat, gitu. Dia butuh waktu. Nah sebelum itu kemudian bisa terjadi iritasi, misalnya kena polusi udara, bahkan asap rokok sekalipun bisa mempengaruhi. Gitu. Ya, tapi masalahnya kan ada orang-orang yang memang lebih kuat dalam tanda kutip. Nah, yang tidak kuat itu adalah mereka yang punya kulit cenderung lebih kering. Kita bilangnya adalah kulit yang dengan riwayat atopi misalnya. Itu kulitnya memang dari sononya tuh cenderung kering. Jadi jangan justru dihabisin, karena lama nanti ngebentuk pelindung lagi gitu. Oh, tuh ya pemirsa udah terjawab ya, harus keset atau nggak keset. Gitu ya. Jadi kadang-kadang memang agak kurang puas gitu ya kalau nggak keset. Oke dok, yang terakhir dok. Nah ini hubungannya juga dengan kulit kering nih yang baru di-mention sama dokter ya. Keriput itu mudah muncul pada orang-orang yang memiliki kulit kering. Aduh langsung pegang. Kering apa berminyak ya? Berminyak alhamdulillah gitu ya, nggak mudah keriput gitu ya. Yang kering aduh jadi overthinking gitu ya. Ya ampun apakah aku akan keriput lebih dini gitu. Nah gimana tuh dok? Sayangnya iya betul. Waduh. Pada orang yang lebih kering, itu cenderung lebih cepat untuk muncul kerutan halus atau fine wrinkle. Karena sebenarnya kekeringan kulit itu bukan cuma masalah di atas, tapi kadang-kadang tipis di bawahnya juga. Jadi di kulit kan ada kulit ari, ada kulit jangat. Kulit jangatnya itu juga cenderung lebih tipis biasanya. Itu pada orang-orang tertentu memang seperti itu. Contohnya yang paling gampang adalah pasien dengan dermatitis atopik. Atopik itu kan atau eksema, di luar kan dibilangnya eksema. Itu kekeringan itu terjadi di mana kulit itu cenderung mudah mengeluarkan air. Jadi sebenarnya tiap hari kita itu ada penguapan. Namanya transepidermal water loss. Jadi kita tuh air tuh keluar dari badan kita. Itu tuh yang didetek sama termo laser itu segala macam sebagai panas di sekeliling kita ya. Nah, kalau pada orang atopi itu lebih mudah. Sehingga kulitnya lebih cepat kering, sehingga kerentanan kulitnya, kerusakan mikronya lebih cepat terjadi, maka lebih mudah muncul fine wrinkle-nya gitu. Tapi sebenarnya ini akan lebih dapat diperbaiki atau dikurangi kecepatan muncul fine wrinkle-nya adalah dengan menggunakan pelembab tadi yang kandungannya adalah air dan minyak gitu. Berarti yang water in oil ya dok ya? Iya, betul. Oke, karena lebih banyak oilnya ya. Oke, jadi jangan overthinking kalaupun ini adalah fakta gitu ya. Fakta yang mencengangkan ternyata keriput mudah muncul di kulit kering. Jangan khawatir, pakai pelembab yang water in oil. Jadi tetap lembab terus dan ya risiko. Meskipun keriput akan selalu ada gitu ya. Akan muncul tapi at least bisa dimundur-mundurin gitu ya. Ya aging is always there gitu ya. Oke dokter, terima kasih atas penjelasan mitos faktanya. Kita akan lanjut lagi ngomongin tentang jerawat di segmen selanjutnya. 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali sesaat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita sangat tertarik sekali hari ini dengan tema yang banyak dialami oleh banyak orang seputar jerawat ya. Jadi kenapa sih akhirnya jerawat tuh selalu muncul gitu ya? Kita udah berusaha mati-matian tapi jerawat marekeh gitu ya tetap aja muncul. Nah kalau Anda punya pertanyaan, aduh dok jerawatku ini kayaknya dia benar-benar istiqomah ini di mukaku ya. Nggak berakui kemana-mana gitu ya. Boleh di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daefamily kalau Anda punya pertanyaan seputar jerewi alias jerawat ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Midi Haryani, SPKK Fins DVMM, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, kita lanjut lagi. It's all about acne ya. Ini seputar jerawat. Jerawat ini sebenarnya apa sih dok? Kecil tapi sangat menyebalkan gitu ya. Jerawat ini apa sih dok sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya penyebab utama jerawat itu hormonal. Oke. Jadi dalam diri kita setiap manusia itu kan ada hormon laki, ada hormon perempuan. Cuman jumlahnya itu berbeda. Nah, salah satu dari hormon-hormon ini bertanggung jawab terhadap munculnya jerawat. Munculnya jerawat itu karena dia memicu kelenjar lemaknya untuk menjadi lebih aktif. Seharusnya kan kelenjar lemak maupun kelenjar keringat itu kan sama-sama ngeminyakin kulit. Tujuannya supaya untuk melindungi dan menjaga pH. Tapi ini over nih ceritanya. Ibaratnya pabrik, hormon ini menyebabkan produksi lemaknya kebanyakan. Gitu. Makanya mengobati jerawat itu sulit bagi beberapa orang yang memang karena memang masalah hormonnya itu. Ya, makanya kan karena dia penyebabnya hormon, seringkali dia berkaitan dengan stresor fisik, stres psikis, menstruasi, kehamilan, penggunaan obat-obatan hormonal itu bisa menjadi pemicu dari jerawatnya itu sendiri. Oke, Gitu. jadi sebenarnya murni dok, 100% jerawat itu muncul karena hormon. Kan banyak orang bilang karena mungkin ada kotoran, debu apa segala macam masuk ke pori-pori kulit akhirnya tertekan ya bukan tertekan ya, mampet lah gitu ya. Jadi akhirnya muncul jerawat apa segala macam itu bisa menjadi faktor eksternal juga yang bisa mempengaruhi atau sebenarnya apapun itu kondisinya tetap akan kembali balik lagi ke masalah hormonal gitu. Jerawat itu multifaktor. Oke. Jadi faktor utamanya tadi karena memang hormon yang menyebabkan produksi lemaknya kan banyak. Tapi kan ada ekses, ada akibat. Akibat di mana kan kulit kita itu misalnya porinya kecil, artinya salurannya sedikit, produksinya banyak. Otomatis pasti terjadi sumbatan kan? Yes. Itu. Atau dia terjadi produksi banyak, terus bakterinya senang, bakterinya masuk, terjadi infeksi bakteri di situ. Biasanya oleh bakteri atau jamur yang secara normal ada di kulit. Kemudian faktor yang lain, produksinya banyak, salurannya gede, tapi tertutup. Misalnya kosmetik, bahan kimia, polusi udara. Itu semua menyebabkan salurannya kan jadi tertutup, nggak bisa keluar. Akhirnya bengkak di bawah, kemudian terinfeksi oleh bakteri, udah deh lanjut terus. Sehingga timbul jerawat yang bahkan menjadi jerawat yang besar, yang seringkali disebut sebagai jerawat batu itu. Jadi dia multifaktor. Memang bukan ya? Murni dari jerawat aja. Tapi yang paling banyak gimana dok? Iya, paling banyak kenapa? Oke. Tapi yang paling banyak terjadi gitu ya, karena masalah hormonal kan pasti itu jadi apa ya, landasan penyebab utamanya kan karena hormonal gitu ya. Betul. Nah, landasannya itu. Oke. Jadi apa ya bahasanya proses awal banget dari hormon apa yang terjadi ya, bahasanya kayak ada apa dengan hormon itu yang kondisinya seperti apa hingga akhirnya sampai dia muncul terlihat oleh mata kita gitu bahwa ini jerawat gitu dong. Ya, karena dia kan tadi multifaktor itu tadi ya. Karena faktor utamanya sebenarnya hormon kan tentunya kita ngobatinnya pakai obat hormon. Tapi ya tentunya makanya ada beberapa pil KB yang bisa dipakai untuk menekan atau mengontrol produksi jerawat ini. Ya tapi kan kalau masih anak-anak muda kan kita nggak pakai dong pakai pil KB. Apalagi laki, masa dipakein pil KB kan gitu. Jadi kita berusaha mengurangin faktor resiko yang lain. Yang dalam hal ini misalnya sumbatan,
kemudian peradangan yang secara lokal terjadi. Jadi mikirnya begini, misalnya kelenjar itu kayak balon, jadi ada lurus, terus ada gelembung keisi kan. Nah, tapi terus sekitarnya membengkak sehingga saluran keluar itu tertekan. Akibatnya balonnya makin gembung di bawah, gitu. Makanya salah satu pengobatan jerawat adalah mengurangi tekanan ini supaya saluran keluarnya melebar lagi. Atau mengurangi sumbatannya supaya tidak ada sumbatan, jadi sebumnya bisa keluar lagi dengan baik gitu. Itu prinsip-prinsip dalam pengobatan jerawat secara umum. Maka dipakailah chemical peeling yang fungsinya untuk melepas sumbatannya. Dipakailah obat-obatan oles yang mengandung asam vitamin A yang produksinya menekan produksi si kelenjar lemaknya ini. Kadang kita berikan antibiotik untuk mengurangi infeksi bakterinya supaya jangan terinfeksi, jadi makin gede dia. Atau bahkan kadang-kadang kita wajib memberikan obat anti jamur karena kulit kita itu normal ada jamurnya sebenarnya. Jamur panu itu sebenarnya normal ada juga di kita. Semua orang punya gitu. Wah, punya bibitnya ya, Dok. Pityriasis, Pityrosporum acne, Pityriasis versicolor itu semua ada gitu. Jadi kadang-kadang kita butuh. Makanya pengobatin jerawat itu sebenarnya case by case sebenarnya. Pengobatan pada pasien itu case by case. Nggak bisa pukul rata ya, Dok? Tapi umumnya sih, kenapa? Nggak bisa pukul rata ya? Nggak bisa sebenarnya. Ya sebagian besar penyebabnya kan produksi sumbatan dan peradangan dan antibiotik infeksi gitu ya. Pukul ratanya di antara 4 ini sih sebenarnya. Gitu. Tapi nggak pada setiap orang kita kasih nih 4-4-nya obat ini gitu. Tapi ada juga yang bilang makan juga apa yang jadi intake kita, stres juga itu juga pengaruh, tapi tetap aja baliknya landasannya tetap hormonal juga, Dok. Stresor kan faktor resikonya hormon juga. Menstruasi, stres fisik, psikis, nggak bisa tidur, kecapean, main game sampai pagi, nonton drakor melulu. Misalnya, karena pasien saya begitu, dia nggak bisa nonton aja kerjaannya karena nggak ngapa-ngapain selama pandemi, jerawatnya muncul. Masker, apalagi kita para dokter kan harus pakai KN95, N95 masker yang nutup banget ya. Kerasa luar biasa itu luar biasa tuh pasien dokter saya jadi banyak, pasien perawat saya juga jadi banyak, dan mereka pakai masker 12 jam. Gitu. Jadi kita memang mengobatin jerawat itu karena dia multifaktor, maka kita ngobatin masing-masing faktornya itu apa dari setiap orang gitu. Tuh ya. Jadi sentilan ya buat yang Anda yang kalau ada temennya, aduh kok jerawatnya makin banyak, ini pasti nonton drakor maraton lagi ya. Non-stop gitu ya. Karena terlalu involved in the movie, jadi kayak aduh stresornya jadi ikut-ikutan stres ala-ala kisah kehidupannya dalam drakornya. Oke, Dok, ini menarik banget, gak kerasa harus break dulu ya. Ini kalau ngomongin tentang jerawat yang jadi problematika banyak orang, jadi gak kerasa waktunya. Kita lanjut lagi ya, Dok, ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Bagi Anda yang punya pertanyaan di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Midi Haryani SPKK Fins DVMM, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang jerawat gitu ya, ada nggak sih maksudnya kulit yang lebih rentan mengalami jerawat? Kan ada beberapa jenis kulit gitu ya, Dok. Ada nggak sih satu jenis kulit tertentu yang rawan atau semuanya tetap aja berisiko gitu? Ya, memang bagi mereka yang kulitnya berminyak, cenderung berminyak atau oily skin, kita sebutnya sebagai acne prone skin. Memang dia lebih mudah untuk muncul jerawat. Jadi harus dia jaga baik dari, kan faktornya tadi banyak ya. Pola tidur, pokoknya healthy lifestyle-nya dia, kemudian kotoran itu juga misalnya debu, make up yang terlalu tebal, termasuk pola makan pada beberapa orang itu pengaruh. Jadi pola makan yang pedas panas gitu, terlalu spicy, terlalu berbumbu, itu bagi beberapa orang
dia menyebabkan jerawat kelenjarnya jadi lebih aktif, jadi lebih mudah untuk timbul jerawat. Ya penyuka sambal nih kayaknya nih. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di Baik. mana? Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Iya, ini dengan Ibu Dian dari Cengkareng. Ibu Dian di Umurnya Cengkareng. 59 tahun. Oke, pertanyaannya apa Bu Dian di Cengkareng? Tetangga saya dong berarti ya, Ini- kita sama-sama di Cengkareng Ibu. Di ketiak tuh ada semacam apa namanya jerawat tuh, banyak Oke. pasti gatel. Hmm. Terus gatel. Kenapa ya Dok itu ya? Oh, ada jerawat di ketiak dan kerasa gatel gitu ya? Iya, Bu Dian banyak tuh tapi banyak gitu. Di dua ketiaknya atau salah satu ketiak Bu? Asalnya di pertama di yang kiri, terus lama-lama udah agak sembuh. Enggak, asalnya ya satu ketiak yang kiri. Tapi lama-lama jadi nunggu lagi yang kanan, jadi dua-duanya, Dok. Oh, dia hanya di sekitar lipatan ya Bu ya, tidak keluar dari area lipatan? Ada juga keluar dari ini dari keluar juga dikit. Oke. Dokter, ada yang ditanyakan, Dokter Midi? Ya, penggunaan deodoran bagaimana? Iya, pakai deodoran yang cair. Yang roll cair, ya? Iya. Iya. Kalau menstruasi memang tambah banyak. Enggak, saya udah menopause karena udah 59 tahun, Dok. Oke, baik. Mm-mm. Ini kan karena memang saya nggak langsung melihat ya. Mm-mm. Tapi faktor resiko jerawat itu kan memang hormonal. Oke. Artinya Oke, kalau Dok, sudah sebelum kita menopause jawab harusnya Dok, dia. kita Oh, iya, akhiri baik. telepon dulu dengan Bu Dian. Oke. 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 Terima kasih Bu Dian ya, kita akan coba jawab ya Bu ya. Ya, Oke, kasih. terima kasih. Selamat pagi. Oke Dok, Ya. 59 tahun Bu Dian di Cengkareng, ada Iya, jerawat jadi di kalau- ketiaknya, ada gatal juga. Emang ada Iya. gatal, kerasa gatal juga ya Dok? Atau gimana tuh Dok? Nah, masalahnya saya tidak yakin bahwa itu jerawat. Hmm. Kemungkinan besar bukan jerawat kalau dari ceritanya, walaupun saya sebenarnya belum melihat langsung kan. Karena di daerah ketiak itu kalau misalnya penyebabnya jerawat, tadi kan faktor hormonal sudah jauh berkurang ya, sudah nggak ada bisa dibilang. Gitu. Kedua di ketiak itu memang ada penyakit yang kita sebut sebagai hidradenitis suppurativa, yaitu produksi kelenjar lemak dan kelenjar keringetnya lebih aktif dan cenderung lebih besar sehingga dia mudah muncul bisul di situ. Pengobatannya memang agak sulit kalau dia berulang. Selain dari kita menggunakan antibiotik, kemudian penggunaan anti jamur, bahkan obat antibiotik oles, ketiak itu sulitnya adalah dia itu merupakan area yang bisa dibilang berupa jaringan longgar. Jadi kan antara ketiak itu kan dia ada area yang memang jaringan longgar supaya bisa bergerak dengan gampang. Iya betul. Bayangkan kalau ketiak kita itu adalah otot kan kita nggak bisa ngangkat begini dengan gampang kan gitu. Kayak gerobot Nah ini. jadi dia itu ada daerah kaku langsung. Nah itu kan di situ ada jaringan longgar dan itu cenderung lebih mudah terinfeksi. Gitu. Kalau terinfeksi lebih gampang masuk ke dalam. Nah, kemungkinan dia adalah bisul tapi disebabkan oleh apa nih yang kita masih tahu. Kemungkinannya bisa bakteri atau bisa jamur. Kalau sampai dia menular kemudian ke ketiak yang sebelahnya, kemungkinan dia bisa disebabkan oleh jamur juga. Gitu. Pemakaian deodoran itu juga bisa nutup masalahnya. Menutup saluran kan. Jadi banyak orang sebenarnya nggak tahan terhadap deodorannya, tapi karena kelainannya itu munculnya pelan, jadi dia awalnya cuma kering saja, diikutin kemudian menjadi gatel saja, kemudian beruntusan saja, akhirnya lama-lama muncul. Nah dia nggak sadar bahwa sebenarnya itu adalah suatu reaksi alergi, tapi jangka panjang dari deodoran yang dia pakai. Gitu. Di sini memang kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut karena kalau jerawat saya rasa itu bukan. Bukan jerawat ya berarti ya Bu Dian ya. Mungkin ada faktor yang lain. Kemungkinan besar dia bukan jerawat. Tapi saya harapkan sih
ibu harus datang ke puskesmas atau ke dokter yang terdekat untuk dicek pulang. Takutnya karena penggunaan deodoran yang tidak pas tadi ya dok ya. Jadi penggunaan deodoran tidak pas mungkin sebagai pemicu awal. Kemudian terjadi peradangan atau reaksi iritasi. Kulitnya rusak. Setelah kulitnya rusak, bakteri dan jamur masuk. Mungkin bakteri, mungkin jamur. Berarti ternyata semua produk deodoran itu tidak melulu bisa dipakai ya, karena harus sesuai dengan kondisi kulit juga berarti ya dok ya? Tidak setiap orang tahan terhadap bahan apapun di dunia ini. Jadi pada dasarnya semua bahan yang ada di dunia ini baik yang kita makan, bahkan termasuk sayur dan buah dan vitamin segala, dan termasuk yang kita oleskan, mulai dari kosmetik dan obat, itu semua punya resiko efek samping. Herbal sekalipun tetap ada efek sampingnya. Yang dioles juga gitu. Jadi sebenarnya karena bagi kita, bagi setiap manusia itu semua tetap benda asing. Oh iya, karena datangnya dari luar ya. Gitu. Oke, ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Dian dari Cengkareng ya. Kalau bisa segera konsultasikan ke dokter untuk mengetahui lebih lanjut supaya bisa ditangani lebih intensif ya. Terima kasih Bu Dian, salam sehat selalu. Semoga cepat sembuh ya. Udah hilang itu semua yang muncul-muncul di ketiaknya. Oke, dok kita lanjut lagi. Kalau tadi kan jenis kulit gitu ya. Kalau sekarang jerawat itu jenis jerawat itu bisa beda-beda nggak sih? Ada yang sampai yang putih gitu ya bisa itu kayak aduh meninyeri pisan itu kayak gitu tuk gitu ya. Ada juga yang batu yang susah banget, ini udah dipencet pencet susah banget. Itu ada jenis-jenis jerawat nggak sih dok? Iya betul. Jadi jerawat itu ada grade-nya, ada tingkatannya. Kalau yang awal tuh komedo aja. Jadi kelenjar lemaknya itu tersumbat sehingga terjadi komedo. Itu komedo bisa orang kadang-kadang sebut komedo putih, komedo hitam kan bilangnya begitu. Komedo hitam kalau kelihatan seperti hitam titik-titik kayak terbuka begitu seperti clogging atau menyumbat kayak sumbatan botol. Nah kalau komedo putih dia cenderung ada lebih di dalam. Yang bikin susah sebenarnya kalau komedo putih ini tidak cepat dikeluarkan atau peradangannya tetap tidak dikurangi sehingga bakteri kemudian masuk. Kelenjar lemak itu menghasilkan sebum. Sebum ini bagi beberapa bakteri bahan makanan. Jadi dia menginfeksi di situ. Terjadilah jerawat yang namanya acne papulosa. Papul berarti bentuknya bintil merah. Gitu. Itu grade berikutnya. Grade berikutnya terinfeksi sehingga timbul ada yang putih-putih di atas kayak nanah kecil-kecil. Gitu. Selanjutnya bisa terjadi dia pecah nih ke bawah karena dipencet, bukannya keluar, pecahnya keluar, tapi pecahnya ke bawah. Ke dalam. Dipencetnya di atas, kantong itu pecahnya ke bawah sehingga bakterinya malah ke bawah. Jadi deh jerawat batu yang gede-gede. Nah, yang beresiko untuk menimbulkan jaringan parut atau skar akne atau jaringan parut bekas jerawat, ya kalau dia pecah ke bawah gitu. Makanya ngobatin jerawat atau pecahin jerawat itu memang sebenarnya harus hati-hati. Ada yang bisa dipecahin, ada yang enggak gitu. Kalau ada yang enggak dipaksa-paksa sampai kapan malah ke bawah kan repot. Tuh ya pemirsa ya. Biasanya nggak sabaran ini kaum Hawa kayaknya ya, karena harus tampil. Iya namanya juga perempuan ya. Tapi ngomongin gender, sebenarnya perempuan dan laki-laki mana yang lebih berisiko dok? Pasti perempuan atau Ya, bukan perempuan. laki-laki? Ini karena laki-laki jadi ngomongnya perempuan berisiko gimana nih dok? Sebenarnya tidak pernah ada manusia yang nggak pernah jerawatan sih. Yes. Pasti pernah mengalami satu kali episode jerawat. Entah itu mungkin cuma 1-2 atau mungkin jadi banyak tapi itu hilang ya. Tapi kalau secara teoritis sih katanya secara epidemiologi perempuan lebih banyak. Entah mungkin apa perempuan lebih banyak yang lapor kali ya. Tapi epidemiologinya bilang begitu. Terus yang stres karena akibat jerawat itu ya lebih besar perempuan. Ya mungkin karena jerawatnya di muka sih ya.
Kayaknya kalau laki-laki nggak ngelapor karena sabodo teuing kayaknya dok sama jerawat. Apalagi udah berumah tangga, udahlah udah laku ini gitu ya. Oke dok, ini nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita akan ngomongin tips kalau waktunya cukup, tapi kita sebenarnya mau ngomongin pengobatannya gitu ya. Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Nanti ya dok ya di segmen terakhir. Oke pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Midi Haryani, SPKK Fins DVMM, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, nanti kalau sempat ya, semoga sempat udah kita bahas tips untuk mencegah terjadinya jerawat. Tapi tadi sih udah beberapa di-mention ya. Kita akan lebih ngulik tentang pengobatannya. Ini berarti pengobatan ini akan kembali ke jenis kulitnya dan jenis jerawatnya atau gimana tuh dok? Pengobatannya kembali kepada prinsip terjadinya jerawat itu sendiri sebenarnya. Kadang-kadang seperti yang karena penyebabnya hormonal banget ya, beberapa pasien kita berikan obat hormon, betul. Tapi untuk secara umum yang lain, yang pertama kan faktornya adalah produksi kelenjar lemaknya yang berlebihan. Artinya harus menjaga healthy lifestyle-nya. Kalau hormonal kita nggak bisa kasih, artinya pola tidur bagus, stresor dikurangin, stresor fisik dikurangin, kemudian faktor yang lain seperti kosmetik, kemudian polusi udara itu yang kita perbaikin. Jadi intinya mengurangi faktor resikonya. Kemudian prinsip yang kedua berarti membuka cloggingnya atau sumbatannya itu kan. Mau dia diberikan obat dengan pengelupasan ringan atau kadang-kadang perlu chemical peeling, itu bisa diberikan kepada pasien. Yang ketiga kan peradangan. Karena kan saluran keluar tadi kalau kiri kanannya bengkak, otomatis ini jadi jempit. Nah berarti kita berikan obat radang supaya saluran keluarnya membuka lagi kan. Jadi kadang-kadang diberikan obat anti radang. Dan terakhir dokternya tadi pasti akan memberikan krim antibiotik atau antibiotik minum atau obat anti jamur minum. Dari pihak pasiennya sendiri mau tidak mau harus membantu dengan menjaga kebersihan muka. Jangan dikutak-katik dengan tangan kotor nih. Ini yang paling sering tuh katanya dikuel-kuel nih jerawatnya. Dicoba dipencet sendiri, tolong jangan begitu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu bahwa dia itu nanti pecahnya malah ke dalam atau ke atas gitu. Kemudian yang tadi cuci muka, menjaga kebersihan wajah itu. Kalau keluar berarti ke tempat yang banyak debu misalnya, ya menggunakan misalnya mau menggunakan pelembab atau krim dulu supaya bisa setelah itu kita cuci, atau tidak menggunakan apa-apa, misalnya nggak mau pakai krim, nggak mau pakai apa-apa, tapi pada tempat sampai tujuan segera cuci muka lagi. Intinya jaga kebersihan. Itu mungkin buat pasiennya juga harus lebih rajin ya untuk membantu, karena pengobatan itu kan pada dasarnya hanya membantu. Yang menyembuhkan kan sistem badannya si pasien itu sendiri. Oke. Itu kan pengobatan yang dokter juga menyinggung masalah perawatan gitu ya. Nah ini juga masuk ke dalam tips untuk mencegah timbulnya jerawat adalah rajin ya cuci muka gitu. Nah ini pertanyaan banyak orang juga nih dok. Maksudnya pencuci muka itu harus pakai facial wash atau facial foam yang dijual bebas, atau cukup dengan air aja sih dok, dikucek-kucek gitu, atau gimana dok? Atau sesuaikan lagi jenis kulitnya gitu? Jadi pada dasarnya adalah menjaga kebersihan kan. Kalau membersihkan kan kita bisa menggunakan sabun-sabun yang cocok dengan masing-masing orang. Kadang-kadang kembali lagi kan ke prinsipnya, pakai sabun tertentu itu bisa bikin alergi. Padahal orang lain nggak apa-apa pakai, kok saya alergi, kan itu bisa terjadi. Nah tentunya kita akan menggunakan sabun yang cocok untuk kulit muka kita. Kalau kulit muka kita kering atau kulit muka kita berminyak, kalau kulit muka berminyak ya kita bisa menggunakan sabun apapun yang memang dikhususkan untuk mengelupaskan atau mengobatin jerawat. Ya, tapi kalau kulit kita kering, paling enggak gunakanlah sabun yang ada pelembabnya. Gitu. Itu tadi. Jadi tips itu untuk rutin membersihkan wajah, untuk kemudian menjaga kebersihan wajah supaya tidak mudah terinfeksi, itu lebih baik sebenarnya. Gitu. Nggak harus menggunakan sabun-sabun khusus, kita bisa menggunakan sabun wajah biasa yang dijual umum. Apabila memang cocok silakan saja gitu.
Kecuali butuh sabun yang memang lagi perawatan nih, butuh sabun yang harus juga mengelupasin gitu. Boleh, berarti memang dokternya pasti akan kasih. Tapi kalau untuk maintenance harian, gunakan sabun apa saja yang memang cocok, boleh, nggak apa-apa. Membersihkan wajah itu, cuci muka itu juga jangan berkali-kali pakai sabun banyak-banyak begitu, jangan. Karena tadi kan dia akan mengeringkan. 2 kali sehari dengan menggunakan sabun yang cocok sudah cukup. Sisanya pakai air biasa. Kalau Kecuali kalau beraktivitas outdoor gimana tuh dok? Ya itu, kecuali aktivitas outdoor. Jadi misalnya dia nih udah 2 kali mandi, tapi abis itu siangnya dia atau malamnya dia futsal, ya 3 kali lah kalau kayak gitu. Berarti kan butuh lebih dong. Gitu ya. Jadi. Oke. Nah ini juga yang sering ditanyakan orang, kalau lagi jerawatan tuh kadang orang ada nempelin apa ya, kayak air es gitu, itu tuh berpengaruh nggak sih? Kadang mengurangi peradangan gitu. Iya betul, bisa, boleh digunakan. Jadi setelah wajah dibersihkan, kalau jerawat yang besar-besar dan merah, kita bolehkan untuk melakukan kompres. Kompres dengan menggunakan air dingin. Kalau es kadang-kadang langsung beberapa orang nggak tahan dengan es ya. Ada yang alergi dingin jadi dia nggak tahan dengan es. Tapi kita bisa menggunakan air es atau air dingin dan itu bisa membantu meredakan peradangan yang terjadi. Harapannya adalah membantu pengobatan di mana sumbatan itu jadi lebih terbuka salurannya, tidak tertekan oleh bengkak yang ada di sekitarnya. Gitu. Tapi lihat-lihat jerawatnya juga nggak sih dok? Kalau udah mau pecah juga jangan gitu. Atau tingkatkan kadang-kadang jerawat ada tingkat kematangannya tuh dok. Iya betul, betul. Jadi memang kita yang agak susah adalah buat kami para dokter adalah memberikan edukasi kepada pasien. Supaya pasien jangan hantam kromo, semuanya dikerjain, ini kerjain, itu dikerjain. Akhirnya ujung-ujungnya malah iritasi, kita lagi yang repot soalnya. Oke, jadi disesuaikan, kalau bisa langsung konsultasi ya. Nanti boleh tanya-tanya ke dokter Midi gitu ya. Terima kasih dokter Midi, hari ini sudah terjawab kegundah-gulanaan kita seputar jerawat. Semoga kita semuanya mukanya bebas dari jerawat ya. Dan halus, lembut, dan glowing. Harapannya seperti itu, seperti seglowing mukanya dokter Midi ya. Kayak namanya juga dokter spesialis kulit ya. Oke dok, terima kasih dok sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat ya. Nah bagi Anda yang ingin menikmati atau tayangan Dai TV supaya lebih jernih dan canggih, boleh langsung beralih ke siaran TV digital gitu ya sebelum 2 November 2022 karena 5 Oktober 2 hari lagi siaran analog akan segera terputus. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.